Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga berbahagia semua Bapak Ibu peserta diseminasi Microsoft 365. Ketemu lagi dengan saya Yuwita Rianawati. Pada kali ini saya akan menampilkan video tutorial bagaimana cara kita membuat kelas di Microsoft Teams. Pertama, kita buka dulu Microsoft Teams kita. Ini melalui laptop terlebih dahulu ya Bu ya, Bapak Ibu. Untuk melalui Android ada di video selanjutnya. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat kelas, sudah mempunyai kelas 2. Nah, bagaimana caranya jika kita akan membuat kelas yang baru Bapak Ibu, untuk siswa kita atau untuk kolega kita seperti apa? Yang pertama adalah setelah kita sign in di Microsoft Teams, kemudian kita klik Teams ini yang di sini, kemudian kita lari ke pojok kanan atas, yaitu di sini join or create team, atau kalau bahasa Indonesia gabung atau membuat grup. Nah, di sini diklik. Nah, di sini mungkin di Bapak Ibu hanya ada 2, kebetulan saya ini banyak karena saya sudah tergabung dengan banyak kelas. Di sini akan ada 2 kalau di Bapak Ibu, di create a team, kemudian join a team with code. Nah, untuk membuat kelas kita adalah klik create a team di sini ya Bu ya, di sini, maka kita klik create team atau buat kelas. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah mengklik create team, akan nampak layar seperti ini penampilannya. Yang kiri adalah kelas, yang kedua adalah PLC atau Professional Learning Community, kemudian staff, kemudian other, sorry saya keselip. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ingin membuat kelas untuk siswa dan Ibu sebagai gurunya, maka Ibu pilih yang paling kiri, yaitu kelas. Atau kalau Ibu akan mengadakan pelatihan, Ibu sebagai trenernya, maka Ibu akan memilih kelas atau Bapak Ibu memilih kelas. Kemudian jika Bapak Ibu sebagai pengawas atau koordinator pengawas sekolah atau sebagai koordinator trainer, dan Ibu akan membuat kelas untuk sesama trainer atau sesama yang antar guru, misalkan MGMP, itu kan antar guru, Ibu bisa memilih Professional Learning Community atau PLC. Di sini berarti istilahnya kita setara seperti itu untuk PLC. Untuk staff, kalau staff di sini adalah untuk misalkan kepala sekolah ke guru seperti itu, tapi profesional ya Bu di sini, atau untuk administrasi sekolah. Kalau other itu bisa juga aktivitas untuk sekolah lain atau klub antar siswa atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat kelas untuk kita sebagai teacher dan untuk siswa sebagai student kita, atau untuk kita sebagai teacher dalam trainer dan peserta trainer sebagai student kita. Maka saya pilih kelas. Saya klik untuk kelas. Kemudian di sini akan tampil create your team. Nah, di sini nanti boleh Ibu coba namakan kelasnya, misalkan kalau saya mengajar di kelas MIPA gitu, MIPA kelas 11, misalkan 11 MIPA 4 misalkan. Di sini adalah saya tulis aja kelas 11 MIPA 4 mata pelajaran kimia semester, misalkan ya, semester genap, misalkan seperti itu. Tahun ajaran kemarin misalkan tahun ajaran 2019-2020 seperti ini. Setelah kita menulis kelas, nama kelasnya, kemudian deskripsinya untuk apa, kemudian kita boleh
klik next seperti itu. Next. Nah, di sini akan ada tampilan add people to kelas 11 MIPA 4. Tambahkan orang atau anggota ke kelas yang sudah kita buat. Kebetulan kelas yang saya buat adalah kelas 11 MIPA 4. Nah, saya ingin menambahkan student, jadi siswa-siswa saya terlebih dahulu. Misalkan saya coba untuk salah satu misalkan Bu Prapti gitu. Nah, karena Bu Prapti sudah punya akun Microsoft, maka dia akan tampil langsung di sini, akan ada tulisan Prapti Suharyanti. Nanti Prapti akan banyak, tapi nanti kita lihat Prapti yang mana. Karena beliau sudah mempunyai, atau kalau siswa kita sudah mempunyai akun Microsoft atau sudah pernah terdaftar di kelas Microsoft Teams, pasti nanti akan muncul otomatis namanya. Tapi kita harus tahu nama lengkapnya. Tapi kalau misalkan tidak ada, misalkan untuk Bu Prati sudah ada, saya coba tambah dulu. Sudah ada, maka tinggal klik, kemudian tinggal add. Nah, di sini berarti beliau sudah masuk. Misalkan jika belum ada atau siswa kita belum pernah sama sekali, misalkan saya coba dulu pakai akun saya untuk Gmail, aisyahnana2.gmail.com. Nah, di sini siswa kita itu masih tidak mempunyai akun Microsoft. Dia menggunakan akun Gmail atau Yahoo atau yang lain. Seperti ini. Nanti kalau kita menuliskan atau mengetik emailnya dengan betul, akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Cuma nanti tampilannya bukan sebagai orang yang ada di organisasi kita atau orang yang ada di Microsoft. Nah, yang di luar Microsoft nanti akan ada tampilannya atau tulisannya guest atau tamu. Nah, setelah kita tulis emailnya, kita akan muncul otomatis seperti ini. Karena kalau yang kita tuliskan emailnya betul, otomatis Microsoft akan mencari email tersebut. Jika udah betul, kita klik. Nah, kemudian kita add. Nah, ini akan nampak Ibu. Ini Bu Prapti, beliaunya kan sudah masuk ini sebagai Microsoft atau udah punya akun Microsoft. Dia akan ada tulisan, tidak akan ada tulisan guest atau sebagai tamu. Tapi kalau menggunakan email dari domain yang lain selain Microsoft, misalkan Gmail, Yahoo, Gmail atau yang lain, dia akan ada tulisan guest atau tamu. Kemudian kita close, kita lihat ke kelas kita. Nah, di kelas kita sudah ada muncul nih kelas 11 MIPA 4. Di sini sudah ada nampak saya sebagai guru. Kalau saya yang membuat, maka langsung saya sebagai owner atau guru. Nah, di sini langsung kelihatan Yuwita Rianawati has add Prapti Suharyanti ke tim sebagai guru. Kemudian saya juga menambahkan tadi Aisyahnana sebagai guest. Karena kenapa Aisyahnana sebagai guest? Karena dia akunnya Gmail, bukan akun Microsoft. Nah, setelah seperti ini, bagaimana kita menambah lagi? Aduh, ternyata ada lagi nih murid yang harus kita tambah. Maka Bapak Ibu klik aja di titik 3 ini. Nah, add member, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Misal saya akan menambahkan teacher, misalkan kita kelasnya kalau untuk SD biasanya kelasnya kan banyak ya, ada guru kelasnya ada 2 ya, ada asistemnya begitu, maka boleh ditambah di sini, tambah teacher, kemudian tambah student bisa seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita menambah, supaya ini tidak general saja? Kan nanti di sini misalkan ada assignment, ada tugas, ada diskusi, ada webinar, maka ini namanya adalah saluran kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris namanya channel. Maka klik lagi titik 3 di sini, add channel. Nah, di sini add channel, misalkan saya bikin diskusi. Nah,
Buat siapa diskusi? Kalau saya mungkin buat semua orang lah gitu ya. Berarti oke. Kemudian di sini diklik automatic show this channel in everyone's channels list. Jika saya klik di sini, maka orang nanti jika masuk atau siswa kita jika masuk ke kelas kita akan langsung muncul saluran yang akan buat ini atau diskusi. Nah, diskusi ini karena saya tadi sudah setting akan langsung otomatis muncul, nanti di siswa kita juga akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara join selain gurunya add email? Nah, ada cara lain yaitu dengan menggunakan kode. Bagaimana caranya? Seperti yang Bapak Ibu lakukan kemarin yang ada video tutorialnya. Kemarin join dengan menggunakan kode. Bagaimana cara memunculkan kodenya? Di sini Bapak Ibu ada titik 3 lagi, klik lagi. Nah, di sini ada manage team atau mengatur kelas kita. Kita klik manage team. Nah, di sini ada member, ada channel, ada setting, ada analytics, ada application. Nah, member itu apa? Member itu berapa sih siswa kita yang sudah masuk? Nah, member sendiri itu ada members, ada guest. Members adalah orang yang atau siswa yang sudah mempunyai akun Microsoft. Kalau guest yaitu siswa kita di luar akun Microsoft. Owner, kebetulan ownernya saya sendiri tadi sebagai teacher, maka kita akan muncul saya sendirian. Tapi nanti kalau di kelas seperti kelas diseminasi kan ada teachernya, ada 3 trainernya, saya, Bu Prapti dan Pak Ratung, maka ownernya adalah 3 sama dengan ditambah dengan MT kita atau master trainer kita jadi 4 seperti itu. Ini untuk gurunya. Kemudian untuk studentnya ada di sini, saya klik. Nah, tadi saya menambahkan 2, nanti akan muncul di sini. Nanti di sini akan ada statusnya yang di luar akun dari Microsoft akan ada role-nya sebagai guest. Tapi kalau sudah mempunyai akun Microsoft, dia akan menjadi member. Tapi sama saja sebetulnya. Semua sudah bisa masuk seperti itu. Nah, bagaimana cara menambahkan atau memberikan kode kelas gitu, join kelas dengan menggunakan kode? Maka kita masuk ke setting. Di sini ada setting. Nah, di setting ini ada theme itu jadi latar belakang dari kelas kita mungkin dibikin customize, bikin ada gambar-gambarnya boleh. Kemudian member permission yaitu izin kelas kita boleh dimasukin oleh siapa saja. Kemudian member permission itu langsung bisa otomatis ini ada setting-settingnya, nanti bisa baca satu-satu, boleh langsung ditambah atau boleh langsung otomatis masuk seperti itu. Ada guest permission, kemudian ada mention. Kalau mention misalkan kayak di Facebook atau kayak di WhatsApp langsung muncul orang. Jika kita klik add akan langsung muncul orangnya atau kesebut, mereka akan dapat notif seperti itu. Nah, yang kita lihat adalah di sini team code. Nah, di sini team code kita akan klik. Nah, awalnya tidak ada tuh kodenya, kode kelasnya. Gimana caranya? Maka kita klik generate ini. Generate. Nah, akan muncul kode kelas kita. Kode kelasnya ini kita copy. Boleh seperti ini, boleh di copy seperti ini, manual boleh. Kalau saya biasanya copy seperti ini. Nanti kode kelas ini kita bagikan ke siswa kita supaya gabung ke kelas kita dengan menggunakan kode. Jadi ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan meng-add dengan email member atau add email di luar member, yaitu di luar Microsoft. Kemudian ada juga ada 4 lagi, yang satunya dengan kode. Kemudian ada juga dengan kita mengirimkan ada tiga berarti seperti itu, dengan kode atau dengan kita memanggil mereka atau menginvite mereka melalui email mereka masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk cara join siswa kita ke kelas kita.
Kemudian ada lagi cara yang lain, apa itu? Yaitu bagaimana kita menampilkan gambar kelas kita supaya menarik. Nah, itu ada di sini Bapak Ibu. Sebentar, saya tampilkan yang lain. Nah, ada di sini. Ini ada tanda, pokoknya Bu, kalau di aplikasi atau di apapun, kalau ada tanda pensil itu biasanya bisa edit. Jadi klik untuk mengedit atau untuk merubah. Kita klik Bu. Nah, di sini kita bisa ganti nama kelas kita, juga bisa menambah gambar untuk kelas kita. Misal saya pengen nih tambah gambar, Bu, saya nggak mau gambar yang ada di sini. Boleh, Bapak Ibu bisa upload gambar Ibu di sini. Upload dulu, tapi siapkan terlebih dahulu gambar ada di perangkat Ibu. Kalau tidak ada, Ibu mau yang di sini bisa langsung. Jika sudah pilih salah satu, makanya kita update. Nah, gambar kelas kita akan berubah. Seperti itu Bapak Ibu. Di dalam kelas tim ada apa aja? Nah, tadi sudah buat channel ya, bisa diskusi, nanti bisa tambah lagi. Tambahnya gimana? Sama seperti tadi, add channel. Kemudian di general ini saluran yang otomatis akan muncul Bu ketika kita membuat kelas. Jadi bukan buatan kita sendiri, tapi bawaan dari Microsoft. Nah, di general atau bahasa Indonesianya adalah umum, nanti ada post, file, kelas notebook, assignment, dan grade. Ini apa saja? Post itu untuk diskusi atau kita mengepost posting macam-macam, boleh. Kemudian file, jika nanti ada yang kita upload di post, nanti kita kesusahan kan, lo post kan kebanyakan chatting, kebanyakan percakapan, kita langsung aja bisa klik file. Sebenarnya ini jalan pintas saja Bu, jadi nanti bisa kita klik file, nanti di sini nanti ada file-file yang pernah diunggah oleh orang-orang, atau bisa kita upload lewat sini juga bisa, atau bisa copy link, atau bisa download dan lain-lain. Kelas notebook nanti akan dijelaskan bagaimana itu, apa itu kelas notebook. Kelas notebook itu adalah catatan-catatan yang ada di sini. Nanti akan diajarkan di OneNote kelas notebook, yang nanti akan diajarkan di sesi yang hari ketiga oleh Bapak Ratu. Kemudian assignment itu kayak di Google Classroom ya Bapak Ibu, jadi penugasan dan lain-lain. Kemudian grades itu adalah laporan dari nilai-nilai kita untuk siswa. Jadi siswa nanti ini istilahnya jalan langsung lah, jalan pintas untuk grade kita. Jadi untuk melihat nilai-nilai dari siswa kita, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu mengenai pembuatan kelas Teams dengan pembuatan kelas dengan menggunakan Microsoft Teams. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa menggunakan, memanfaatkan video tutorial ini sehingga Bapak Ibu bisa membuat kelas tim. Terima kasih dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.